Selamat datang sahabat penonton, perkenalkan saya Apri. Pada video pertama yang saya buat ini, mari kita membahas penyebab berakhirnya jabatan Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen untuk membantu membangun channel ini dan memberikan informasi yang bermanfaat lainnya. Sekilas mengenai latar belakang Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum terjun ke dunia politik di Indonesia, Bapak Baharudin Yusuf Habibie merupakan seorang ahli di bidang dirgantara atau bidang penerbangan. Keahlian Bapak Baharudin Yusuf Habibie diakui oleh dunia. Hingga saat ini, Bapak Baharudin Yusuf Habibie memiliki 46 hak paten di bidang aeronautika atau bidang penerbangan. Luar biasa, bukan? Karir politik Bapak Baharudin Yusuf Habibie dimulai sejak ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974. Kembalinya beliau atas permintaan Presiden Soeharto. Pada tahun 1978 sampai tahun 1998, Bapak Baharudin Yusuf Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN Industri Strategi selama 10 tahun. Pada 14 Maret 1998, Baharudin Yusuf Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7 sampai dengan 21 Mei 1998. Kemudian, pada 1 Mei 1998, Bapak Baharudin Yusuf Habibie resmi dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia yang berakhir pada 20 Oktober 1999. Pada masa Bapak Baharudin Yusuf Habibie menjabat sebagai Presiden, ia menghadapi negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana setelah lengsernya Presiden Soeharto. Bisa dikatakan, ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan. Banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di era ini, kondisi seluruh wilayah tidak stabil dan disintegrasi akibat kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Bapak Baharudin Yusuf Habibie harus memperbaiki semua kekacauan itu. Pada masa pemerintahan Bapak Baharudin Yusuf Habibie, beliau mampu memperbaiki kondisi Indonesia seperti memulihkan perekonomian, memberikan hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Hal inilah yang membuat sosok Baharudin Yusuf Habibie sangat istimewa. Ia berupaya untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa bentuk kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yakni Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan yang Sehat, dan membebaskan rakyatnya untuk berpartisipasi pada banyak partai politik. Bahkan Bapak Baharudin Yusuf Habibie juga berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sebelumnya anjlok pada nilai Rp17.000 per dolar menjadi Rp7. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan likuidasi bank-bank yang bermasalah pasca kondisi krisis yang melanda Indonesia. Oke, saatnya kita masuk pada penyebab Bapak Baharudin Yusuf Habibie mundur sebagai Presiden. Pertama, Bapak Baharudin Yusuf Habibie menghadapi isu bahwasanya dia masih dikaitkan dengan penguasa Orde Baru karena kiprah politiknya pada masa Orde Baru berada di dalam pemerintahan. Kedua, kondisi rakyat masih sensitif, belum bisa mempercayai pemerintah yang baru. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah diawasi dengan ketat. Kemudian masih sering terjadi unjuk rasa oleh mahasiswa dan masyarakat, seperti unjuk rasa menentang rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB yang terjadi di sekitar Jembatan Semanggi
menyebabkan korban jiwa sebanyak 7 orang. Ketiga, tentunya mendapatkan desakan dari berbagai elemen untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Keempat, isu referendum Timur Timur yang terus digembor-gemborkan untuk menggoyang posisi Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Yang kelima, kasus Bank Bali. Ketika terungkap adanya skandal keuangan yang dilakukan para menteri dan pendukungnya dalam kasus Bank Bali, Bapak Baharudin Yusuf Habibie mestinya bisa melokalisasi persoalan dengan melakukan politik amputasi, yakni menonaktifkan para pejabat yang terlibat dan menyerahkan mereka pada pengusutan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta memutuskan nasib mereka melalui lembaga peradilan. Yang keenam, peranan pers. Ketika menjagat presiden, Bapak Baharudin Yusuf Habibie membuat kebijakan kebebasan berpendapat. Namun, kebijakan ini membuat celah dan peluang yang dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menyerang ia. Pembuatan opini dan komentar yang tendensius, serta informasi buruk mengenai dirinya disebarkan melalui media yang dikuasai oleh lawan politiknya. Yang ketujuh, dianggap melindungi pejabat Orde Baru dari jeratan hukum. Karena semasa menjabat belum adanya kasus KKN yang terjadi di Orde Baru diadili oleh aparat penegak hukum. Terkesan hal ini dibiarkan. Namun pada faktanya aparat penegak hukum tidak berani melakukan tindakan. Harapan untuk penyelesaian kasus KKN ini mungkin bisa dilakukan apabila terpilihnya presiden baru selain Habibie. Hal ini dinyatakan oleh Profesor Mahfud MD. Kemudian, Habibie kerap terlalu percaya pada sejumlah orang tertentu. Akibatnya, ia tidak susah menerima masukan yang berbeda dari orang-orang yang berada di luar lingkarannya. Ini bisa merugikan karena bukan tak mungkin opini yang disodorkan orang-orang kepercayaannya tadi justru telah mengalami distorsi. Yang kedelapan, dianggap kurang tanggap terhadap aspirasi umat Islam mayoritas bangsa ini. Misalnya, setelah ia menjadi presiden, ia tidak segera membebaskan narapidana Islam yang dijebloskan ke penjara oleh para penguasa abangan dan militer Katolik Orde Baru, karena narapidana ini dituduh makar dan subversi. Mereka ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Seharusnya ada tindakan yang konkret mengenai ini. 9. Penolakan pertanggungjawaban presiden. SU MPR 1999 dilakukan pada tanggal 14 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Baharudin Yusuf Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban presiden yang isinya pencapaian pemerintahan selama periode ia berkuasa. Pada tanggal 17 Oktober 1999, Presiden Baharudin Yusuf Habibie diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan mengenai pidato pertanggungjawaban presiden yang dilontarkan oleh MPR. Pada masa kondisi ini, politik Indonesia tidak stabil. Banyak informasi yang simpang siur. Terjadi sangat banyak pro kontra baik di kalangan masyarakat, tokoh politik, dan media. Terjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendesak mundurnya Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang mengatasnamakan HAM, kebebasan kerakyatan, demokrasi, bahkan agama. Akan tetapi di balik huru-hara tersebut terdapat ambisi pribadi atau golongan saja. Pada tanggal 19 Oktober 1999, keputusan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak dengan dikeluarkan TAP MPR nomor 3/MPR
1999. Dengan penolakan ini, Presiden Baharudin Yusuf Habibie merasa dipermalukan dan ia memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Ke-10, beliau tidak mau lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Sampai waktu pagi sebelum sidang umum MPR dibuka pada tanggal 20 Oktober 1999, calon presiden yang ada hanyalah calon tunggal, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun, Bapak Presiden B.J. Habibie tidak ingin terjadi calon tunggal dan dipilih secara aklamasi, karena ia menilai jika pemilihan ini dilakukan secara aklamasi, maka akan kembali menodai reformasi demokrasi, sehingga dari berbagai tokoh politik dicalonkan Bapak Kyai Haji Abdurrahman Wahid, di mana kekuatan parlemen yang tadinya mendukung Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang tidak ingin lagi mencalonkan diri sebagai presiden banyak memberikan dukungan kepada Bapak Kyai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga ketika pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, pemenangnya adalah Bapak Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah terpilih pada hari tersebut, Bapak Kyai Haji Abdurrahman Wahid langsung dilantik sebagai Presiden keempat Republik Indonesia menggantikan Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Demikian pembahasan mengenai berakhirnya jabatan Presiden ketiga Republik Indonesia Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Walaupun masa jabatan begitu singkat, akan tetapi begitu banyak pencapaian yang luar biasa dan berhasil menyelamatkan bangsa Indonesia dari kondisi terpuruk karena krisis moneter. Dari catatan sejarah ini, sosok Bapak Baharudin Yusuf Habibie merupakan salah satu negarawan terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Semoga semakin dewasa bangsa ini, nilai-nilai demokrasi dijunjung tinggi dan akan selalu dikaruniai dengan pejabat yang ikhlas bekerja untuk nusa dan bangsa. Baiklah sahabat penonton, untuk topik berikutnya kita bahas apa lagi ya? Silakan tulis di kolom komentar. See you.